Ini yang perlu kita ingat bersama, termasuk saya juga selalu mengingat-ingat. Ya, ada dua target besar yang ingin iblis dapatkan ya selama di dunia ini. Yang pertama, iblis ini akan selalu menyesatkan manusia dari jalan yang lurus. Wah, ini harus kita pahami. Ini ilmunya iblis, tujuannya apa? Menyesatkan dari jalan yang lurus, membelokkan manusia ya yang menuju pada Allah, dibelokkan agar keluar dari jalur yang lurus. Ya, makanya tadi saya bilang, ketika kita istiqomah, ketika kita tetap di jalan yang lurus, itu kita artinya apa? Kita masih diberi keselamatan dari godaan iblis. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, saya tadi bilang, kita harus bersyukur. Kita diberikan waktu dan kesempatan sama Allah untuk bisa menghadiri majelis ini. Kenapa saya minta bersyukur? Kan gitu. Karena tugas kedua dari iblis, ya, artinya tujuan besar iblis di dunia ini adalah apa? Membuat manusia ini ya tidak mau bersyukur kepada Gusti Allah. Makanya di iblis itu dia menyampaikan visi misinya kepada Allah bahwa dia ini ya pengen Allah itu melihat manusia tidak ada yang bersyukur, sedikit sekali yang bersyukur pada Allah. Itu, jadi iblis tujuannya menyesatkan kita dari jalan yang lurus. Yang kedua, tujuan iblis adalah membuat kita itu jauh dari sifat syukur, tidak mau bersyukur dengan segala nikmat. Ini penting, ini kalau kita bisa selalu bersyukur, kita tetap istiqomah lurus, kita selamat dari godaan iblis. Tapi kalau kita tidak mau bersyukur, ya tidak mau bersyukur, ya berarti sukses iblis itu. Kayak gitu. Nah, padahal kalau tidak mau bersyukur, kemudian sesat itu, tidak lurus itu tadi ya, di Quran sendiri di Al-A'raf itu nanti malaikat apa? Itu nanti di neraka isinya ya manusia sama jin ini tadi. Mereka yang yang tidak mau bersyukur dan mereka yang tersesat dari jalan yang lurus. Nah, ini semoga sedikit kata ini sama-sama mengingatkan untuk diri saya sendiri dan untuk teman-teman semua. Kita harus selalu bersyukur ya, termasuk bersyukur diberi kesempatan untuk istiqomah dalam beramaliyah ya, termasuk untuk menuntut ilmu malam hari ini. Nah, waktu dan kesempatan saya kembalikan kepada Gus Basa. Semoga apa yang disampaikan malam ini bermanfaat dan menjadi pengetahuan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi. Benar. Masih sih. Jangan mana? Bukan mana dulu. Oke, terang-terangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, selamat ya, mulai. Oh, yang tadi Errol dulu di Errol. Bundanya meninggal, masih tahu. Iya. Saya juga belum sana kok. Apa tahu beli ku? Apa tak beli ku? Nggak tahu beli. Oh itu. Oh, ini seni. Istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in at-tabi'in man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Melanjutkan bab terakhir, yaitu bab tafakur. Sekarang bab yang ke-10 ya, bab yang ke-10, kajian kitab Riyadhus Shalihin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, babun
babun fil mubadarati ilal khairat. Ini bocorannya babun itu nyimpen lafal hadza babun fil mubadarati ilal khairat. Ini neng terjemahan gak ono, tapi maknanya yang ini ya babun itu khobar mubtada indi, mubtadanya terbuang. Ai hadza babun utawi iki iku bab fil mubadarati ing dalem mertelake age-age ilal khairati maring kebagusan, maring ngelakoni kebagusan. Bab yang menerangkan tentang bersegeralah untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kalau zaman 2024 ini ya istilahnya ya sat-set buat-buat gitu. Sat-set oke. Sat-set apa? Ilal khairat. Nek ditawani rabi ya gak usah pilih-pilih. Langsung kita cocok sat-set. Kita wis mampu, umure wis masuk, ya syarat dan ketentuannya masuk, wis langsung sat-set ilal khairat. Nikah itu bagian dari perintah. Contohnya nikah. Dikongkon sholat, ya langsung andan, ya langsung berangkat. Ilal khairat, sat-set. Tidak harus banyak berpikir, tidak harus menunggu perintah yang kedua. Bab yang menerangkan tentang bersegeralah dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Kalau disuruh kemaksiatan tidak masuk pada bab ini. Jadi disuruh ngopi, diajak ngopi dengan diajak ngaji, ada dua pilihan ya, diajak ngopi sama diajak ngopi. Wis Pak, ngopi sambil ngaji. Iya, akhirnya kan tiga-tiga. Terus tak kasih opsi ngaji atau ngaji? Ngaji atau ngaji? Ngaji atau ngopi? Ngaji sambil ngopi. Jadi sat-set gak usah banyak. Kalau ngopi tok Pak, dijak ngopi tok, ngaji. Ngaji ono kopi nih. Ono biasanya ono gorengan barang. Ono bubur barang, bubur kacang hijau. Biasanya. Terus dalu ya ono tahu tek barang. Jadi itu sebagai apa? Sebagai stimulan. Tapi yang jelas ngajinya tetap gak usah banyak cincong. Ngaji saya Pak. Iki weteng kuloro. Saya Pak, aku dikongkon ngeterno anakku sekolah. Iku jenenge banyak cincong, banyak alasan. Wa hatha man tawajjaha li khairin 'alal iqbali 'alaihi bil jiddi min ghairi taraddudin. Wa hasa lan gegere wong, wa hasa man lan gegere wong, memotivasi, gegere memotivasi. Wa hasa man lan gegere wong tawajjaha kang madheg sapa man li khairin maring kebagusan alal iqbali ing atase nekake madhep alaihi ing atase khair bil jiddi kelawan teman-teman min ghairi taraddudin saking sak liyane mama wa hassa man tawajjaha li khairin 'alal iqbali 'alaihi bil jiddi min ghairi. Selain bersegera satset dalam melakukan kebaikan, yang kedua bab ini menerangkan tentang memotivasi kepada orang-orang yang sudah di jalan kebaikan itu mau dengan sungguh-sungguh. Oh, wis ngajak ngaji kan wis apik ya. Aja mbok kendoni rek. Kon nek budal saiki udan adem. Awalnya nggak sampai masuk angin, ini ngedon-ngedoni. Khairat
gandengane wahasaman, berarti memotivasi sampean budal soal adem masuk angin insya Allah gak lah. Bil jiddi dengan sungguh-sungguh motivasi yo aja sik ngopi sik pokoknya metu ah aja ngono sih. Dan mengharapkan sesuatu yang nampak. Motivasi itu biasanya keluarnya dari hati, bisa diterjemahkan melalui ucapan-ucapan dengan sungguh-sungguh, min ghairi taraddudin, dan tanpa rasa ragu-ragu. Kano kandungi ragu-ragu. Oh, pernah Pak, saya mesti enak itu, mesti enak, ngaji itu mesti enak, terus sholat itu mesti enak, terus sedekah itu mesti enak, berbuat baik, tidak menolak perintah dari orang tua itu mesti enak. Ayo, memotivasi seperti itu dengan sungguh-sungguh. Dirimu sendiri belum selesai kok ngajak-ngajak orang. Ini yang sering kita dengar itu, suara-suara seperti itu. Kamu sendiri aja belum selesai ngatur hidupmu sendiri, sudah ngajak-ngajak. Yang ngajak itu saya bukan perintah diri saya sendiri, bukan karena saya sayang pada kamu, enggak, tapi saya menjalankan perintah Allah. Tapi saya ini menjalankan, melaksanakan perintah Allah. Jadi ngajak itu ya termasuk al-mubadarati lal khair. Ngajak dugem, ngajak kemaksiatan ya, tapi mengajak yang kebaikan itu adalah perintah Allah. Bukan karena saya kasihan padamu, bukan karena saya tiba, bukan karena saya seneng sama kamu, tidak. Nah, didasari pada karena perintah. Kalau wis ngomong perintah, sampean dapat apa? Jelas loh. Dapat amal perbuatan baik 1 poin. Ngajak itu 1 poin tidak mengurangi pahala yang diajak. Jadi semakin kamu mengajak banyak, semakin besar pahala. Makanya ngaji kayak gini ki ora wandhe tok sing ganjarane oke, iso uga dirimu ya. Yang datang dari jauh membawa pahala banyak. Aku yo udanan mah yo grimesen tapi yo tetap jalan kan. Nah, karena hujan dan dingin sudah menjadi selimut hidup saya. Biasa. Nah, ini jadi biasa. Selimut masker sudah menjadi teman saya. Iya. Nah, ini jadi gak jadi musuh mana, jadi sahabat. Begitu. Bukan kemudian menjadi musuh, jadi halangan. Min ghairi taraddudin, dengan tanpa ragu-ragu. Nek ragu-ragu blaen. Ngobos banmu nek ragu-ragu. Jelas yang bolak-balik awande sampaikan. Contoh kecil fakta nyata itu kan rintangan lampu merah. Ini bikin orang apa? Jengkel ya, bikin orang kudu kau enak nih lampu merah. Kau punya niatan yang murni, gitu, yang ikhlas, murni ikhlas. Punya niatan yang ikhlas, punya niat baik saja dapat poin 1. Dapat poin. Isaroh yang paling nampak ya, contoh kecil lampu merah. Sampai tadi berangkat ke sini lewat lampu merah enggak? Merah. Ketika lewat lampu merah itu posisi hijau atau merah? Maju. Ini contoh kecil ya, contoh kecil. Merah. Hijau. Hijau. Rapatan juga mengaku hijau lah. Nek sampean posisi merah, niatmu lo tadi lurus, no, ono sing kecampuran nih. Ini indikator yang paling ringan ya. Oh. Jadi aku sering melawan. Urusan pekerjaan dunia, urusan pekerjaan itu paling gak enak jengkel karena sudah terburu jajannya sama orang kena lampu merah, panas, kena asap, wah gak enak. Kena lampu. Tapi kalau ngaji
Saya ngaji di mana ya? Di sini masalah, di sini. Hampir tidak pernah kena lampu merah. Pernah sekali kena lampu merah karena urusan pekerjaan. Ketika mau berangkat ngaji, ada urusan pekerjaan. Ya, tak sambil lalu lah. Pekerjaan tak selesaikan gitu. Wah, lampu merah gitu. Sampai macet kapan hari ini kok. Lawang, jengkel. Tapi sabar. Sudah. Isiku untuk kecil lagi. Lampu merah. Terus yang kedua, lali ndeleh kunci motor, kunci mobil, lali ndeleh kunci. Lali ndeleh kunci, arep berangkat terus niatan. Pengen arep ngaji, pernah nggak terjadi? Lupa naruh kunci. Anak mau senggerengi, pucuk mau senggerengi ya. Kena ngaji. Tapi ketika kamu mau berangkat ngaji, ya, berangkat ngaji mencari ilmu, fisabilillah. Pernah nggak? Hampir tidak. Ban ngobos. Ban ngobos. Kalau terjadi halang-halang seperti itu, indikator niatmu luruskan niatmu. Sungguh-sungguh, lagi kena ban ngobos itu, wah, ya halangan ini. Iki tondo aku gak oleh kon ngaji. Nanti mana sih ngono? Iki tondo iki, gak oleh kon ngaji. Sing salah iku dirimu ngatur kantor konsep berpikirmu iku sing salah. Jelawang arep ngaji itu pasti ana rintangan. Tapi ketika sampean sudah menemukan niatmu yang bersih, lancar. Full lancar. Ya. Gak ana rintangan kecil-kecil itu hilang semua. Iku nek murni niate. Murni. Wa hatha man tawajjaha li khairin 'alal iqbali 'alaihi bil jiddi min ghairi taraddud. Jadi Imam An-Nawawi meletakkan bab yang ke-10 ini tentang bersegera untuk melakukan perbuatan kebaikan, amal-amal yang sholih, gak usah mikir terlalu banyak mikir ya, harus eksekusi langsung. Terus yang kedua, ngajak. Jadi mendorong, mensupport, memotivasi orang-orang yang sudah ada di jalur yang benar, sudah di jalur yang kebaikan dengan sungguh-sungguh tanpa ragu-ragu. Nah, seperti biasa Imam Nawawi tiap babnya itu dinukil dulu lah ayat-ayat Al-Quran. Nah, dalam kesempatan ini yang pertama, qala Allah Ta'ala surah Al-Baqarah ayat 148. Ini mohon dibaca, mohon kita kawiti dari yang sebelah kanan ya, sebelah kanan dari ayat Al-Quran ini, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Fastabiqul khairat. Maka berlomba-lomba kalian dalam kebaikan. Surat Al-Baqarah ayat 148. Surat Al-Baqarah ayat 108. 148. Ayat komplitnya apa? Coba sampean buka surat Al-Baqarah 148. Kalau ayat komplitnya, Mas. Soal ayat komplit yang satu ayat penuh. Nah, satu ayat penuh. Buka ya, sudah dibuka. Surat Al-Baqarah 148. Monggo diulangi dari satu ayat penuh. Di sini enggak? Nah, ini nggak punya aplikasi Al-Quran kan? Iya. Punya aplikasi Al-Quran? Nah, iya ada. Karena ketik surat Al-Baqarah 148. Imam Nawawi memotong ayat ini ya. Jadi ayat itu ketika dibuat hujjah, dibuat dasar ya, itu boleh nggak dipotong? Boleh. Ini Imam Nawawi memotong ayat. Kemudian yang kemarin itu juga Imam Nawawi memotong hadis. Jadi ketika dibuat hujjah, buat dasar, itu boleh potong. Fastabiqul khairat. Surat Al-Baqarah 108. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah. Walikullu wijhatun huwa muwalliha
fastabiqul khairat aina ma takunu kati bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya bagi setiap umat ada kiblat yang dia menghadap ke arahnya, maka berlomba-lombalah kamu dalam berbagai kebajikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wong qala Allah taala, qala wis dawuh sapa Allah Gusti Allah taala kang maulur, fastabiqu mongko padha balapan sapa sira kabeh al khairat ing pira-pira kebajikan. Surat Al-Baqarah 148. Ayat komplitnya walikulli wijhatun huwa muwalliha. Walikulli wijhatun lan iku tetep maring saben-saben kiblat arah. Wa yatawi likulli wijah iku muwalliha. Iku muwalliha jadi arah wijah. Fastabiqul khairat mongko padha balapana sapa sira al khairat ing pira-pira perkara sing becik. Pada dasarnya setiap umat manusia itu mempunyai rujukan, punya kiblat, dan umat itu menghadap pada kiblat. Segala zaman dahulu nek ngomong kiblat ini kan wijahatun wa muwalliyas, punya kiblat. Sekarang kan Masjidil Haram, kalau dulu Masjidil Aqsa. Zaman Rasulullah kemudian dapat wahyu disuruh apa menghadap kiblatnya ke Masjidil Haram. Kalau ngomong muwalliha di tafsir yang apa yang kita yakini, wijhatun itu kan punya arah, punya pedoman, arah konkret. Kamu arahnya nang ndi, ngalor nang ngidul. Nek wis roh kebaikan niku manggone nang kulon, ojo terus ditunda-tunda ya. Fastabiqul khairat. Ya. Ayat cuplikan ini fastabiqul khairat ini perintah untuk melakukan sesegera mungkin ketika itu sudah melihat satu kebaikan. Bersedekah jangan menunggu kaya. Ngaji gak usah nunggu ngenteni pinter. Ngaji gak usah ngenteni nek longgar. Sepak aku yo gelem mau melok ngaji. Tapi nunggu aku untuk bojo sih. Nek wis untuk bojo, Pak, ngaji. Ojo nek iku mari nganten anyar ae. Tunda-tunda. Wis nganten anyar entek. Ayo ngaji. Sik tak lagi arep babaran iki anak. Awe Pak babaran, bojo arep babaran. Itu begitu sampai dia nanti mati baru menyesal. Padahal sudah diingatkan sama teman saudaranya yang sudah dapat hidayah, menularkan hidayahnya kepada yang lain, dia menunda-nunda. Begitu pula tidak saya ya, ketika kamu saya repot ini, gak mampu tapi diajak orang yang sudah melakukan, contoh tidak kuliah, itu contoh. Padahal lulus SMA, padahal lulus SLTA, kemudian dijak kuliah. Ayo kuliah rek. Nanti nang Mojokerto ringan-ringan, gak usah agak. Tapi kuliah loh pokoknya. Kuliah melanjutkan. Kemudian jawab, "Sik lah, aku di penghasilan. Nerusno ini gak terbentur di ekonomi." Sama seperti itu. Tapi ketika ya wis ayo kuliah padha bareng. Mbah piye carane kok? Padha semangat untuk mencari ilmu nanti akan dimudahkan. Man salaka thariqan sahalallahu thariqan ilal jannah sahalallahu thariqan ilal jannah. Jadi barang siapa yang
berjalannya itu untuk mencari ilmu jadi mudah. Pasti sahala, mesti ojo. Wah, ganti biaya Pak. Ganti biaya loh. Aku tak kerja sih, lo nang bedo yang akhirnya, ya kerja sambil kuliah, gak apa-apa. Nah, itu yang lebih konkret biasanya yang banyak yang terjadi sekarang. Terus ngaji sederhana, ngaji gratis dibayar pisan, ini saya gak gelem. Harus semangati. Nek ono omongan kaya ngono, ayo rek ngaji rek, ojo nyimak tok, ngaji bareng-bareng. Sing online yang belum hadir ini, ya, yang belum hadir monggo ngaji, hadir ngaji, ngajak ya fastabiqul khairat. Ketika ada orang yang mengajak seperti ini, kamu dengar, kemudian kamu tidak indahkan, ya, hidayahnya lewat saja begitu saja, tidak kau ambil itu hidayah. Yang menyesal siapa? Menyesal itu letaknya di belakang, bukan di depan. Kalau di depan itu pendaftaran. Kalau di depan itu pendaftaran, dan penyesalan adanya di belakang. Monggo bagus. Lanjut ayat selanjutnya. Apa ini? So, okay. Monggo. Al-Imran berapa itu? 133. Ali Imran 133. Nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Surat Ali Imran ayat 133. Wa qala ta'ala, wa qala lan wasdawu sapa Allah Ta'ala wasari'u lan enggal-enggala sapa sira kabeh ila maghfiratin tumeka maring nglakoni amal kang dadi sebab den ngapura dosa. Segera minta ampun dengan cara apa? Berbuat kebajikan. Ila maghfiratin mir rabbikum. Maghfirah teko ndi? Ora teko maratuwa, ora teko nggone bapak ibu, ora teko bojo, ora teko kanca, tapi mir rabbikum, saking pangeran ira. Minta pengampunan dengan segera kepada Tuhan. Wa jannatin lan surga. Surga sing piye? Arduhas samawati wal ardu. Kang jembare jannah, kang utawi jembare jannah iku as-samawatu sak ambane pira-pira langit lan bumi. Jadi kalau kita sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin, kita berdoa minta surga, kita beribadah minta surga, jelas ini perintah Allah. Kamu sholat minta apa sih? Kenapa kamu melakukan sholat kebaikan? Minta apa? Minta surga, jelas boleh. Ini Al-Quran, bukan omongannya Om Basal, tapi Al-Quran. Al-Quran Allah berfirman bahwasanya bersegeralah kamu minta maaf, minta ampunan dan surga. Surgane sapa? Mir rabbikum. Ampunane sapa? Mir rabbikum. Surga sing sak pira? Ardhuas samawati wal ardh. Jembare surga gak mung
kanggo bojomu, mbek anakmu tok, gak. Tapi sak langit bumi, jadi luar biasa. Bayangno gak tau, gak coba bayangno. Hanya mampu kita apa ya? Merenungkan kemudian mengcapture gambaran surga. Mau ngono tok mampunya. Gak iso bayangno. Luas itu langit itu gak mau situ. Langit itu ono piro? 7. Ana 7. Sebagian riwayat mengatakan ada 7 lapis. Kemarin saya merenung di atas rumah ya. Ketika sore menjelang sunset itu ya, kita menikmati sunset. Oh subhanallah, langit sampai nambah gano tiangi ya, gano tiangi subhanallah. Dan ini tidak satu, lapis 7. Kayak sembahyang, masya Allah. Dengan redupan sinar sunset itu ya, menambah suasana menjadi nikmat, diiringi dengan secangkir kopi dan rokok Samsung. Sekarang endorsement. cup of coffee. Jadi posisinya ketika kita melihat satu ciptaan Allah yang sangat indah, yang keluar dari mulut kita bukan macam-macam ya, tapi subhanallah. Ini berarti nanti kita di surga ya, di sini ya luasnya sak menekei berarti. Luasnya menambah nih. Kalian coba nanti sore, besok sore, insya Allah besok terang sore, insya Allah. Posisinya di hamparan atau menek loteng, di hamparan menek genteng yang menonton. Ini bukan untuk awak detok ini. Ini yang sudah pasti dijanjikan untuk bersegera, berharap boleh. Ojo, dongo sholat itu berharap. Oh sok ngomong kon sholat jungkar-jungkir jalur surga percuma. Wow, gak ada sampai ini ayat soal bab surat Al Imran ayat 103. Delon surat Al Imran ayat 133. Allah memerintah no kongkon satset itu minta ampunan dan surga. Jadi sampai sholat yuk berharap surga ya. Meraih surga, bersedekah meraih kesuksesan di dunia dan akhirat. Surga di mana? Ya, saya ingin sampean berpikir bahwa surga ini sekarang sudah kita menikmati surga. Ya, ngaji sambil ngopi, oleh rokokan di sana seger ya, dingin sambil membahas ilmu Allah. Keren. Oga di rumah tok. Gak duwe kanca dhewean pasukan apa jenderal tak pasukan sing sama matok. Sebagai suami istri yang di rumah kan jenderal itu, jenderal itu. Bersegera maksudnya begini, segera. Kita ini kan orang-orang mukmin yang yo gelem kadang imannya itu tambah menggebu-gebu, tapi ya sering juga iman kita turun down aneh. Lah ngantisipasi ben gak down itu ya apa? Ini pertanyaannya sering saya jumpai dan banyak orang ya jelas melakukan habis kencang ibadah memang waktu full ini hilang gitu. Wah subuh biasanya kawanan meneh full tapi meneh hilang loro. Ketika terjadi begitu, sikap orang mukmin ini ya apa? Wasari'u ila maghfiratin. Gak usah sampai bingung, ono solusi ini. Mari berbuat kemaksiatan ini mau sepeda motorku mari digawe goncengno harim. Wasari'u cepet ubah, kamu langsung cepet dicuci kan. Soalnya mau dipakai ngaji, tidak benar. Wasari ila maghfiratin. Ojo mari sekaruan kemaksiatan lalai apa sengaja ya, karena posisi kebutuhan ya, kebutuhan investasi masa depan ini bakal bojo Pak, tapi belum sah. Saya ngeterno. Wah, ini clear maksiat. Bersegera wasari ila maghfiratin ini harus dipakai ngaji sepeda ini.
Ojo tak mungkin ngetokno tanggamu mana kan jangan terang ning karaokean. Enggak. Tapi harus segera sari lama berat. Caranya ya apa? Ya kayak ngaji ya. Kalau kayak ngaji sudah ya digawe wasiat terus. Contoh itu barang. Kalau pribadi sholat lewat subuh lewat ya tangi jam 7 lah. Tangi jam 7. Aduh kok awan. Sholat subuh hilang, ya apa ini? Rokokan saya ngopi sih. Ini umum ini umum. Pentangi jam itu tidak merasa susah. Justru kamu akan mengambil sebatang rokok dan plus cup of coffee. Tapi ogak sari ila mafirati. Allah menganjurkannya wasari'u ila mafirati. Bangun jam 7 ya, segera langsung sama kamar mandi, ambil wudhu, langsung sholat. Berarti apa? Kodoan. Aja sering-sering deh. Aja sering-sering tapi. Ya jenenge khilaf itu kan ya saulan bisa. Tapi ini saulan terus-terusan itu menyengaja. Menyengajak Harus cepat. Ya, aja ditunda. Jangan ngitung uang jam 7 karyawan sudah masuk semua, lihat absennya, jangan uang yang untuk belanja hari ini berapa, jangan berpikir bangun tidur, jangan berpikir soal dunia, hindari bangun tidur berpikir soal dunia. Tolong ini dicatat buat pelaku UMKM, bangun tidur hindari untuk berpikir soal dunia, tapi bersegeralah meminta ampunan. Sari ila maghfirati. Uiddat lil muttaqin iku mau kanggo sapa wae uiddat den cawisake apa jannah lil muttaqina tumrape pira-pira wong kang takwa. Ora kanggo wong liyane tak orang takwa lho. Jadi sepeda motormu mau nek mari sampean gawe maksiat, segera kamu ila maghfirah. Iku nek wong takwa. Rata-rata wong tangi turu kawanen, ya kawanen tangine jam 7 subuhe telat. Rata-rata mayoritas itu nyekel kopi we rokok. Karena apa? Bukan muttaqin. Waidat lil muttaqin. Keluar dari muttaqin, golongan muttaqin. Keluar ya ngopi metu, login lokot. Hari ini lokot sih ngopi sih. Biasa sering gitu terjadi. Mayoritas sekarang mayoritas. Karena apa? Mungkin mereka belum tahu. Mungkin pengetahuan untuk ke sana belum memadai. Nah, ini melalui pengajian Rebo Dalu ini. Saya mengajak itu perintah Allah, bukan karena macam-macam. Ya karena ngajak, ayo nek tangi kawanen langsung segera wudu, sholat. Ojo disambi mikir liyane. Iku tong takwa. Nek gak takwa yo. Muga-muga wae dengan ngaji ini ya kita semua termasuk golongannya orang-orang yang bertakwa. Amin. Takwa. Pertanyaan Ya, itu mungkin sebelum kita masuk ke hadis, wong takwa itu sing piye apa sih? Iki kenapa kok gak wong orang yang beriman? Kenapa kok gak orang muhtadin yang dapat hidayah? Kenapa kok gak lil musallin wong sing salat? Ini lil muttaqin. Nek takwa otomatis beriman. Yakin wis selesai di situ. Makanya tahapannya takwa. Kok gak musallin? Salat itu sebagai amalia, sebagai perbuatan untuk membuahkan satu ketakwaan. Sedekah, bukti aku wis takwa, harus sholat, harus zakat, harus sedekah. Bukti bahwasanya aku takut sama Allah. Takut bukan karena takut nerakanya, bukan takut karena azabnya. Takut didui ya Allah. Takut aduh tok iki lho, gak usah takut ngerokok, ora usah takut
takut gak mendapatkan ridho Allah. Ini keren. Aku gak gelem ngetero sampean di sepurane dia gak iso ngetero sampean. Aku takut Allah menjauh dariku. Wah, keren itu, keren itu. Super sekali ya. Asine aku ya gelem dik ngetero sampean. Sapa ya? Atiku wis terus kepengin ngetero sampean catering ya. Tapi saya merasa takut karena saya termasuk orang-orang yang takut sekarang ya. UMKM ya takut memakan haknya orang lain, itu takwa. Ya, biasa makan hak wong liya ku biasanya yang tangi turu langsung nyekel wedang biasanya. Ada masukan atau ada pertanyaan bisa langsung disampaikan sebelum masuk pada hadis. Monggo. Seluruh jamaah. Monggo. Ini ada pertanyaan online nih, bisa kok operatornya itu loh, pertanyaan. Silakan yang mau bertanya secara online silakan. Bab beramal. Silakan, ayo. Kalau Bersama Gus Basa. nggak ada saya lanjutkan. Ya. Yang di sini. Mu'amal ahadis. Ini gini. Wong nggak ngerti nahwu ya bingung ya. Adapun hadis-hadis yang bahasa Indonesia kan terjemahnya kan? Betul ya Mas ya? Mu'amal ahadis ini cerita menarik, orang cerita ini orang mau terjemahkan. Adapun hadis-hadis, hadisun itu mufrad, ini ahadis jamak. Muslimun itu mufrad, muslimina, muslimuna jamak. Jadi kalau satu hadisun banyak ahadis, berarti nanti ini ada banyak hadis. Muslimun, muslimani, muslimuna. Mukminun, mukminuna. Terus hadisun, ahadis, bukan hadisuna, bukan ngono. Ya, jadi ono wong ini lucu. Ustadzun asatizu, bukan Ada pertanyaan Gus. ustadzun, bukan ustadzun. Biasanya kan para ustadz dan Monggo, ustadzah pertanyaan boleh. kan ngono ya. Ustadzun itu jamaknya asatizu. Permisi Gus, ada yang bertanya penting ini Gus dari Mas Fahrul. Mengkodok ya, jadi mengkodok sholat sing terlambat tadi. Mengkodok berkelanjutan apakah boleh? Tapi tidak berniat untuk meninggalkannya. Jadi kemungkinan besar gini ya maksudnya ya Mas ya. Jadi sering mengkodok gitu kan, tapi berkelanjutan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kayak gitu kan. Iya. Tapi di hati nggak ada niat kan gitu. Seperti apa itu Gus, pandangan Gus? Pun dijawab, pengen beli mawon. Keren loh, keren. Terima kasih. Ini mewakili nih. Keren. Saya Gus Mas Fahrul mewakili seluruh iya, jam baru yang di luar. baru kena musibah ya. Iya, saya ikut berbelasungkawa, ikut prihatin, turut sedih ya atas wafatnya mbahnya Mas Khairul ini di sini. Terus kita hadiahkan Fatihah kepada Mas Fahrul dan keluarganya, khususnya kepada mbahnya yang Undangan ini maksudnya apa ya Mas? Undangan saya ibuku. Laumul Fatihah. Iya kena mudah, iya kena sahih, silakan. Amin. Ya untuk pertanyaannya itu tadi, yus keren sampean, gelem pondok itu Kaos truk bagus ya. keren. Jadi bukan kamu apa-apa lupa,
biarlah berlalu. Tidak begitu, tapi merasa diri berdosa, merasa diri itu berbuat dosa, segera kamu berbuat kebajikan, segera minta ampunan. Ya dengan apa? Mengkontok sholat. Tapi pesenku nek tangi, aku langsung ning kamar mandi, wudu langsung sholat, kontok ya, nek sholat subuh, ya. Ojo sampean selangi ngopi sik, rokokan sik. Ngono Mas Fahrul. Jadi keren. Kok ternyata besok terulang lagi. Ya wis memang kemampuan sakmono yo gak apa-apa kan lho. Gak apa-apa. Jadi tingkatannya di situ ndak masalah. Mbok darani fase gak, aku biasa ngadepi wong ngono kuwi kan. Oh gak, aku gak menjustis seseorang, judgement seseorang kemudian kamu enggak. Tapi kamu masih punya hati untuk bertaubat. Ya, berarti kan menyesal itu mah. Tetap itu tegakkan. Iku istirohnya hilang. Ini gak suwe. Pitung dino tangisu lah, tangisu. Tidak lama itu untuk merubah itu. Meskipun sampai melekan loh ya. Ini penting. Meskipun sampai melekan, turumu jam 3 ya. Pas adzan, insya Allah sampai mesti ngelilir. Ya, insya Allah krungu sampean adzan. Soal sampean gelem tangi biar itu persoalan lain karena soal kamu mau bangun itu persoalan lain. Wis manusa nih. Tapi Allah membangunkan. Iku nek sampean 7 dino kok terus-terusan, Pak. Kodok terus-terusan. Iya gak apa-apa. Tapi insyaallah 7 dino iku wis iso. Maksimal. 7 dino gak suwe lah, paling gak seminggu itu terjadi nanti kamu bisa berubah. Insya Allah. Karena apa? Sholat itu kebajikan. Allah senang. Allah senang. Ngaji itu kebajikan. Allah senang. Nah, lewat hidayahnya Allah akan memberikan itu kepada makhluknya. Bukan lewat aku, bukan lewat omongannya manusia makhluk, bukan. Tapi Allah langsung. Itu bukan lewat saya, enggak. Krungu Anda Otomatis ya. otomatis. Jadi lewatnya itu karena kebaikan ini Allah memerintahkan. Waalaikumsalam Mbak Sirot. Nah ya, berarti muslimuna, ustadun asat itu bukan ustaduna. Ayo. Ustadzatun nih wedok ustadzatun. Ini krungu moderator biasanya membawa acara ya. Yang terhormat para guru, Pak, yang terhormat pada ustadz dan apa? Ustadzah. Selamat datang Korea. Dari Korea Gus, salam dari Abdul. Posisinya bukan apa ya? Asat itu ustadzatun. Biasanya ngomong rata-rata klik asat itu. Asatid guru-guru. Wa amal ahadisu utawi iki iku hadis, pira-pira hadis. Fal awalu mongko utawi kang kawitan. Fal awalu, hadis yang pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali fitanan kakito ilailil muslim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minat dunya. An Abi Hurairah saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu muga-muga ngridhani sapa Allah Gusti Allah anu sang Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedene utusan Allah sallallahu alaihi wasallam qala was dawuh sapa Kanjeng Nabi sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam badiru Rasulullah bersabda badiru agi-agio sapa sira bil a'mali kelawan pira-pira amal. Kenapa kok kongkon agi-agi? Kenapa kok kondang pondok sholat, ojo leren ngopi, leren mikir dagangan, ngitung duit, ya, leren rokokan. Kenapa? Fitanan, karena
anane pira-pira fitnah. Kaki to ilaili kaya tugele wengi al muzlimi kang peteng. Jadi Rasulullah bersabda, bersegeralah dengan perbuatan-perbuatan amal. Kenapa? Ya, dia khawatirkan karena menunda-nunda amal itu rentan terjadi fitnah. Terjadi fitnah. Fitnah yang paling cetha welo-welo. Cetha welo-welo, tak kayak contoh konkret. Ketika kamu berdagang, di sini kita kan sebagai UMKM berdagang, berbisnis, menunda-nunda berbuat amal. Pagi hari kamu mau bersedekah, ternyata kamu keturun bangun nih jam itu ya pagi hari itu sunai sebelum kamu beramal, beraktivitas, berniaga, berbagilah kepada sesama makhluk. Berbagilah. Kenapa kok gak nambah kok ternyata subuh kawanan jam itu ya? Kenapa kok ojo bareng ngopi sik rokokan sik? Fitnah apa? Ya rezekimu dipatok ayam. Tersalib ambekan temenmu, tersalib ambek kompetitormu di sebelah. Sering membuktikan itu. Punya angen-angen bersedekah, posisi kantong tipis, ya. Mesini rutinitas menjadi baju kita bersedekah. Ternyata kantong tipis, jagane sarapan, jagane sangone arek-arek, ternyata ini cukup. Ya. Kita hempaskan niat kita sholat itu jelas amal solih, sedekah amal solih. Habis sholat santai sirek aku urung sedekah ngopi sik ning warung. Warung itu bayari sak warung. Ya, sebelum kopi mbok minum, sebelum rokok itu kau hisap, bayari dulu. Pernah sampai ngelakuin? Pernah. Baik. Ini rahasia tapi tak kayak bocoran. Ini bagi pedagang-pedagang. Bangun tidur, ternyata subuh itu gak nang masjid, bahkan kawanan. Langsung berbuat baik. Kodok, selesai, pergi ke warung atau pergi ke tempat yang layak banyak, pasar. Ya kayak wong sugih ngono gayane kaya sugih padahal kaya wong ngepres. Jagane area sekolah sampe area sekolah. Terus ngepres perintah gitu loh. Ojo menganggap aku rumah mampu aja. Perintah. Apa yang terjadi? Belalah kesana, api diselip ya. Iya ngomong fitanan ya, ngomong fitanan ya. Banyak fitnah di sini. Apa oleh orderan, mesin ini kan wis order wong. Api batal lo jadi kasih itu. Api dikene wah iki mau arep order. Wis bengi wis ngomong. Arep tak batal lo Pak iki mau. Perkara apa? Kirimane dibanding bank. Arep tak batal sampe. Iku lho kasih dadi batal. Terus Pak tetep kirim nang kalau bos menit tak kirim aku. Tetep order yang terjadi. Dan itu sering terjadi. Sesuatu bagi mereka yang sudah menjadikan bajunya ila magfiratin wa sari'u ila magfiratin wa badiru bil a'mal badiru mempercepat ini istilah saya ya, kita harus mempercepat. Aja biasa-biasa karena kita sudah ketinggalan dengan di usia sekarang ini ya, kita sudah ketinggalan dengan kompetitor kita yang lain. Harus pakai jurus percepatan. Kaki to'il lailil mudlim, seperti ini istilahnya, peribahasanya kalau bahasa Arab itu kaki to'il lailil mudlim, di malam yang gelap gulita. Biar kan belum listrik ya, belum ada lampu. Malam itu gelap gulita berarti gak ono rembulan. Seperti potongannya malam yang gelap gulita. Yo boy. Sampai wis bayangno, sampai praktekno di kamar sampai tutup rapet
lampune pateni iso kaya ngono kuwi. Apa ndelok, apa nyekel bokong, tiba nyekel HP. Wis kaya ngono kuwi. Bayangno iku bisa dipraktekkan. Kaki tok ilail muslim. Jadi sumpek apa oleh orderan gak sido lho. Iki sumpeke wong nek arep oleh orderan kemudian di cancel. Sumpek kaki tok ilail muslim. Ape ketompo iki wis ketompo, bukan wis ketompo. Arep nampa SK gak sido. Waduh. Iki wis ketompo ujian tes tulis iki wis lulus. Ya. Wawancara wis lulus. Karek nampa SK iki lho. Ya. Ternyata gak situ lek SK terus kaki tok ilaili al-mudlib. Terus kaya apa? Ana Pak, akeh. Kejadian itu banyak. Statusnya wis ngantor. Ngantor gak boleh SK tapi. Jadi gak iso nyipuk gaji dia. Susah kan? Pakai tok ilaili al-mudlib. Susah. Ini. Yusbihul rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Diistilahkan seperti kaki laili iku ya apa? Yusbihu manjing esuk sapa ar-rajulu wong lanang siji, mukminan hale mukmin. Wa yumsi lan manjing sore sapa rajul kafiron hale kafir. Esuk muslim, esuk mukmin, sore kafir. Esuk muslim, mukmin, sore kafir. Iki wong mendem lho iki. Esuk login sore on. Mendem wong iki kan. Kaki tok ilail. Distilahno kasih contoh yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiron. Wa yumsi lan manjing sore sapa mukminan sapa rajul mukmin hale mukmin wa yusbihu lan manjing esok manjing subuh sapa rajul kafiron hale kafir. Hai. Terus sebab apa kaya ngono kuwi mau? Yabi udinahu bi aradin minat dunya. Yabi adol. Iki kok sampai bengi login esok logout atau sebaliknya pagi login sore logout. Sebab apa? Yabiu adol sapa rajul dinau ing agamane rajul bi aradin kelawan bondo minat dunya saking dunya. Nah, orang-orang yang seperti itu yang menjual imannya, menjual ideologinya, menjual agamanya, yang sering terjadi. Nek wong gak seneng dodolan gak. Makanya ngomong ini kita sebagai UMKM, pebisnis, ya, berdagang, ojo esuk sregep sore don, ojo padha karo ngono. Kon gelem sembahyang saiki tak kei dhuwit 100.000 subuh 500.000. Mari ngono maghribe ilang perkara gak ono duit. Sapa wonge sing iso jamaah subuh nang masjid 500.000 cash. Semangat 45. Semangat 45. Sapa wonge sing gelem jamaah subuh nang masjid sarapan nasi pecel. Gratis plus bubur ayam gratis. Semangat 45. Bahkan mandi sih. Oh iya. Tangi jam 3. Atus. Siap ke masjid nomor 1. Ya bi udinahu bi aradin minad dunya kok ternyata maghribe amblas. Ini didol keyakinane keimanan dia ya bi udinahu dodolan agama. Nek ngomong dodolan didol mbek apa sih ya bi aradin minad dunya mbek donya mbek bondo karo harta dunia. Sapa wae sing gelem jamaah subuh 40 hari 40 malam
Ya, Fortuner siji. Ah, Ya, Wah. Fortuner siji. Semangat atau enggak? Semangat. Bojo dikipatno. Ya, bojo dikipatno prei. Perangkap perkara Fortuner. Ya. Tapi isae amblas maghribe, amblas duhure, amblas karena waktu kita istilahnya seperti yabi udina oke arah ini minat dunia. Ngomong-ngomong dol tinuku, sebetulnya kita ini sudah dibeli sama siapa? Sama Allah. Baik harta kita, diri kita ini sudah ada yang membeli. Innallaha ashtara minal mu'minina amwalahum wa anfusahum. Dituku bi apa Allah? Ah, ini pertanyaan menarik. Dituku apa? Bi annalahumul jannah. Itu mbek surga. Dituku bi surga. Jadi dirimu, hartamu itu wis diaji kerto mbekan Allah. Aja mlete di Fortuner sitok mlete. Pakai duwe sak kapling sanane wong diomongno mlete. Ya, biasa. Karena sesungguhnya apa yang kita miliki, apa yang kita nikmati di dunia ini sudah dibeli sama Allah. Kita tidak punya apa-apa. Kok kamu dol maneh esok momen sore kafir, ini kan menjual 2 kali toh, ya menjual 2 kali. Ini ono wong sing dodolan pindho iku didarani apa? Sing hadis kapan hari bab sabar, ya. Bab sabar, kita membahas bab sabar itu membahas barang siapa yabi'u menjual barangnya yang sudah dijual kepada orang lain atau yaktubu orang yang sudah dikhitbah kemudian dikhitbah lagi, ya khianat. Itu keras itu hadis sahih, pengkhianat. Sapa wonge bante barang sing wis didol kok didol maneh, atau wong sing diwe khitbah iku wis dilamar kok lamarane dikek wong liya maneh, dilamar wong liya maneh, iku pengkhianat. Darani khianat, Bro. Khianat. Contoh konkretnya ya disebut ya. Contoh konkretnya begini. Pak Haji Soleh itu punya mobil yang mau dijual. Pagi hari ditawar sama si Pak Ahmad. Ji, mobilmu jare bodol. Rega piro sih, Ji? 100 saya. Cak, gak larang-larang 100. Pakai bonus bensin 2 liter. Pakai bonus bensin 2 liter. Pagi hari ditawar sudah oke 100 juta. Yes, deal ya, deal. Wayumsi sore ono Pak Budi telepon. Ji Soleh, Ji, mobilmu didol lah. Jadi kurang kok didol, mbok iklan ono marketplace. Nggih, ya apa? Tak gentanen aku. Iki mau dinyang Pak Soleh, dinyang Pak Ahmad 100. Tak tambahi 110 110 ya kayak aku. Nah, sore hari ditawar orang 110. Ketika Pak Soleh, Pak Haji mau ngomong, ya wes oke. Rusaklah kepercayaan orang itu. Pengkhianat. Nah, ini terjadi banyak, ya banyak orang. Akhirnya apa yang terjadi? Masyarakatnya rusak. Ini diwanti-wanti Rasulullah. Pengkhianat.
Begitu pula Pak Soleh itu mau di perawan, wah, bunga desa. Begitu pula, wis dilamar karo anak Pak Ahmad, wis dilamar. Pak Soleh, Ji, anakmu kita wis perawan, Ji. Tak oleh anakku nih ya apa, Ji? Nggih, mboten napa. Lah mahare piro? Mahare yo 10 sapi 10 ya. Sapi 10. Ya wis oke. Deal. Deal. Oh, ternyata pagi harinya Pak Budi ganti Joko. Pak Budi putri jenengan, Ji. Putrine jenengan kok ketok wis rawan wis wayahe rapi ya. Tak oleh anakku ya apa? Lah, mahare piro? Sapi 20 gak cukup lah. Oh, 20. Anjing, aduh, 20 ya. Wes, oke. Lah. Lah, orang-orang seperti ini loh, ini masyarakat kita menjamur, rusak dunia ini, rusak masyarakat. Dagangan situ ae ditolong aja. Fitnah yang akan terjadi luar biasa. Itu contoh konkret. Ya bi udina bi aradul minat dunia. Barang siapa yang menjual barangnya 2 kali, tidak layak dijadikan orang solih. Mukmin ya mukmin, solih. Ini itu terjadi terus-terusan ya rusak dunia ini, rusak. Ojo jeso nek dagangan oh iku dituku ojo dagangan di dagangan ojo tuku iku dituku wong iki wis ana cenuku sapa Allah ayo jadi sampean numpuk barang sampean ke dagangan jangan kau punya barangmu enggak laku ayo ojo keliru besar meskipun sampean belum punya gambaran siapa pembelinya ya secara fisik tapi yakinlah di hatimu bahwa saya pembelinya itu sudah ada. Ya, pembelinya sudah ada. Gak lagi. Gelar daganganmu itu bahwasanya pembelinya itu sudah ada. Maaf Gus, ada yang tanya dari Bapak Muhammad ya. Pertanyaan gini, mahar pernikahan berarti diibaratkan jual beli barang ya? Itu yang pertama dari Pak Muhammad. Yang kedua dari Irfan, kalau sistem lelang apakah sama? Seperti itu Gus. Jadi pertama, apakah mahar pernikahan itu sama saja dengan seperti jual beli barang? Yang kedua, lelang itu apakah sama sistemnya? Oh, pertanyaan menarik. Pertanyaannya sangat menarik. Kayak gini, jadi poin-poin stressing yang saya sampaikan ini harus dikoreksi. Ono sing keliru harus diluruskan. Ojo seakan-akan ini saya yang paling betul. Ya. Mungkin ada yang kurang sempurna belum saya sampaikan. Jadi, itu bisa batal kecuali ada pengecualian. Kecuali gini, telepon dulu. Contoh si Pak Soleh tadi punya mobil. Kemudian pembeli pertama ada telepon. Pak Ahmad, ini ada yang nawar ya sore 110 ya apa lagi Pak Ahmad gitu. Dikonfirmasi dulu Pak Ahmad ada yang nawar yang lebih tinggi. Pak Ahmad jawab, aduh Pak Ji ini anggarannya cuma 100 monggo kerso nek jenengan kasihkan yang lain berarti belum rezeki saya belum jodoh saya. Wah keren Pak, keren itu sikap orang mukmin. Kalau lelang itu kan lelang terbuka, belum ada konklusi. Ketika sudah konklusi, sudah dikatakan 1, 2, 3 closing deal, ya itu sudah jadi satu kesepakatan. Itu tidak boleh dijual. Tapi sebelum ada perkataan dari moderator lelang, ya apa-apa satu kali ya 200.000 satu kali, ya. 200.000 2 kali.
Kemudian ada orang yang menyanggah, saya 300. Ah, lempar 300, ayo 300 sekali. gitu. Sampai 3 kali sudah deal selesai. Gak ada lah, lelang nanti ya, mesti seperti itu. Nah, ketika sudah deal ya wis gak bisa ditolak. Nah, hakmu menyelesaikan itu pembayaran dan seterusnya itu lelang. Gitu pertanyaannya ya. Itu soal lelang. Lelang yang Kalau mahar perkawinan, ya mahar perkawinan. apakah sama dengan jual beli barang kayak gitu? Kalau sampean kalau kita bicara orang tua kita, duit perawan itu kudu karo dagangan, Bro. Jadi, lek dagangan lu payu, ikut dia perawan. Ya, sampean kias itu istilah kias. Tidak boleh menyamakan 100%, tapi kias. Ya. Diumpamakan seperti Diumpamakan ya. mahar itu sebagai syarat rukun, ya, sebagai syarat mahar itu sebagai syarat rukun. Kan gak ono mahar, gak sah nih kamu. Mahar harus jelas konkret. Jadi syarat rukun loh. Nek gak komplit syaratnya yo, gak sah nih kayak. Rasulullah memberikan contoh teladan kepada kita ya, mahar itu yo gak mau 500.000 alat seperangkat alat sholat, gak ono. Dia sebagai mukmin yang keren, mukmin yang striker, ya, punya ketakwaan yang tidak kaleng-kaleng, ya, tidak kaleng-kaleng. Kita punya ketakwaan yang levelnya itu ketambahan ilmu kemarin ya, babul tafakur langsung 24 karat. Kemarin kan 18 karat. Karena sudah kita bab tafakur kemarin naik 24 karat. Itu maharnya harus yang terbaik. Duitmu 100 juta, kayak 200 juta. Nah, sisanya ya Pak, utang. Cicil kan, cicil. Berarti mahar 200 juta, 100 cash, 200 yang 100 carry kan, cash carry ya. Oh no, tunai. yang tunai kan sudah ada, cash 100 juta, yang carry 100 juta, keren. Itu kan tunai gitu kan. Iya, oh, cash and carry, cash and carry loh, bukan nek gak cash, gak oleh, harus cash. Cashnya sudah ada 100 juta. Ojo seperangkat alat sholat kok Omar pamer nongkrong ojo ngono ya, itu bukan orang keren. Itu ya mukmin tapi mukmin biasa, gak melimpah, akeh tunggal. Hadis yang selanjutnya, mungkin itu yang mungkin kalau belum puas, saya bukan orang yang memuaskan. Nah, ya. Tapi saya mencoba secara keilmuan, begitulah sunnah-sunnah Rasulullah. Sukrep. Nanti kalau belum puas, belum bisa diterima, bisa japri atau telepon langsung. Monggo Pak. Silakan. Hadis selanjutnya Hatsani jam 10. Ini waktunya ternyata sudah habis. Saudara-saudara, saya pakai saudara-saudara bukan antum ya, bukan antum tapi saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian, waktu kita sudah habis, jam live-nya juga habis. Al-afu minkum billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا لله حمدا شهيدا لا يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اجعل أولادنا وتلاميذنا وأسرتنا وأهلنا وجماعتنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلهم من أهل الضير اللهم إنا نعوذ بك من الهم والكسل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال يا الله
Allahumma akthir amwalana wa auladana waj'alna min ahli jannah ya Allah. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sekarang sesi tanya jawab. Mungkin ada teman-teman saudara-saudara yang ada di TikTok ya, yang ikut live. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Ini live setiap hari Rabu ya. Ini Majelis Rebo Dalu, kita bahas kitab Riyadhus Shalihin setiap hari Rabu. Live itu biasanya kita mulai jam 8:30 ya. 8:30 sudah mulai. Ya, paling lambat jam 9 sudah live ya. Seperti itu. Gus Basa ini orang Mojokerto. Ya, beliau ini dari Mojokerto. Beliau salah satu keluarga besar dari pondok pesantren yang cukup terkenal di Mojokerto. Seperti itu. Mungkin ada yang bertanya. Ini Gus lagi ambil minum dulu, istirahat. Yang masih standby di live ya, terima kasih masih standby. Oh, Balong Bendo, Bapak Irfan ya, Mas Irfan atau Bapak Irfan ini Balong Bendo itu. Beliau ini tinggalnya di Bangsal ya, di Bangsal, di Desa Sumber Tebu Bangsal, Kabupaten Mojokerto. Waalaikumsalam Wong Deso. Dari mana Wong Deso? Deso mana? Soalnya kalau kena aktivitas tetap kena pelanggaran. Oke Mas Irfan ya. Kalau apa? Ini baru konfirmasi. Konfirmasi, uangnya lama itu kan. Udah selesai. Sorting gitu. Mana Gus mau lanjut tanya jawab online Gus? monggo. Sampai batasi. Ojo, anu, Batasi. pelanggaran Monggo. ini. Apa? Iya. Nah, rokok Dia ditutup. ditutup aja. Rokok-rokoknya kayak gitu. Ya monggo. Sampai itu loh. Ojo gitu. Ini ayo. Info nikah masal. Oh, info nikah masal. Itu sampean info bawa. Terima. Ojo men. Kena pilih mah. Kena nganu. Ada pertanyaan? Di itu di Ada motor apa sih? Tunggu di Ada pertanyaan ya. Selesai. Kita diskusi di Offline. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, kita mau diskusi offline dari seluruh jamaah yang datang offline. Biasanya kalau untuk offline ini, biasanya diskusinya atau pertanyaan yang mungkin privat-privat ya. Info nikah massal, apa ini maksudnya? Jombang, monggo. Kapan-kapan ke Mojokerto. Setiap hari Rabu malam ya. Wong Desa nderek ngaos silahkan. Oh, Blitar ya. Wah, salam buat Gus Sikdam ya, dari rekan-rekan Rebo Dalu di Mojokerto ini. Ya gitu. Oh, Jombang. Salam ke Sikdam. Salam Salam Gus Sikdam dari Gus Basa Koncoku. Gus Sikdam itu koncoku, Rek. Ya, temannya Gus Basa. video film kajian dulu di YouTube. Apa yang ngomong? Izin aku. Oh, Biasa ini. Terima kasih semuanya. Bisa ngomong. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami untuk full video kajian Isuk Sore Mergawe. Nama channelnya Bos. Isuk Sore Mergawe nama channel. Video full kajiannya Ya. Riyadhus Shalihin. Oh, full belajar kitab Riyadhus Shalihin bisa dicek di YouTube Isuk Sore Mergawe. Jangan lupa di subscribe dan like-nya ya guys. Kitabnya Riyadhus Shalihin sampai tamat, sampai katam.
Sampai kapan? Pun nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.